Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fihi ayatun bayyinatun. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ala 'abdihi wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa man tamassaka bi sunnati wa tariqatihi ila yaumiddin, thumma ma ba'du. Ma'asyiral muslimin, azinallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, karunia dan juga keutamaan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita, baik yang bentuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun yang terkait dengan kehidupan kita di dunia ini. Dan di antara amalan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimaklumi itu adalah salah satu bekal pada hari ketika kita menghadap kepadanya, sebagai salah satu bekal untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang ada amalan soleh, ada ibadah yang ternyata tidak mendapatkan syurga, bahkan sebaliknya yang dia dapatkan hanyalah neraka dan tidak bisa mencium baunya syurga. Hal itu disebabkan salah satunya adalah niatan pelakunya, niatan dari orang yang melakukan amalan soleh. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'irdan min ad-dunya la yajidu rihal jannah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, belajar ilmu agama, hadiri majelis ta'lim seperti yang saat ini alhamdulillah kita lakukan, yang seharusnya dia niatkan semata-mata karena Allah, dia niatkan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata maksud, niat dan tendensinya untuk mendapatkan bagian-bagian daripada dunia, ingin terkenal, ingin juga disebut sebagai nantinya sebagai seorang ustadz yang suatu saat ia akan terkenal juga. Itu niatan-niatan yang kebanyakannya adalah dunia. Maka yang seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajidu rihal jannah. Dia tidak akan bisa mencium baunya syurga.
Kalau baunya surga tidak bisa dicium, apalagi untuk masuk di dalamnya. Ini semua menunjukkan jemaah sekalian, amalan soleh, kebaikan, ibadah, menuntut ilmu adalah ibadah. Ia bisa menjadi jalan untuk mendapatkan surga dan juga bisa menjadi jalan untuk mendapatkan neraka. Tergantung niatan pelakunya. Olehnya, sebagai bentuk nasihat untuk saya pribadi maupun kepada seluruh jamaah sekalian, ikhlaskan niatan kita tatkala belajar. Ikhlaskan niatan kita tatkala menghadiri majelis ilmu. Dan di antara bentuk keikhlasan yang disebutkan oleh sejumlah ulama adalah kita menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu, kita belajar ilmu agama adalah untuk raf'ul jahl an-nafsi, mengangkat ketidaktahuan, kebodohan dirinya akan agama. Dan kemudian ia juga niatkan untuk mengangkat kejahilan pada diri umat ini. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Baik. Pembahasan kita masih di surah Al-Buruj, yang mana di pertemuan yang lalu kita sudah sampai di firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. 6 ayat keberapa yang lalu? 14, 15. Nah, di ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dzul Arsyil Majid, yang memiliki singgasana yang terpuji, yang memiliki arash. Dan ini sudah kita jelaskan ya, makna arash dari sisi bahasa. Kemudian arash yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya arash adalah makhluk yang paling besar, makhluk yang paling berat, yang dipikul oleh para malaikat. Naam. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat, yaitu memiliki arash yang sangat agung. Dan di dalam Al-Quran, selain daripada ayat ini, kita akan menemukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bertahta di atas arash. Bertahta di atas arash. Dan ini cukup banyak ayat dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Thaha di ayat yang kelima. Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah yang Maha Pengasih itu bertahta di atas arash. Hanya saya jemaah sekalian, di tengah-tengah kaum muslimin, kadang ketika ditanya di mana Allah, di mana Allah, macam-macam jawabannya. Ada yang jawabannya di mana-mana, ada yang mengatakan di hatiku, ada yang mengatakan lebih dekat dibandingkan urat leher, ada juga yang mengatakan tidak menempati ruang dan dimensi. Bahkan ada yang mengatakan tidak boleh tanya-tanya tentang Allah. Tidak boleh. Nah, dan itu mustahil katanya bagi Allah. Dan mustahil juga Nabi menanyakan tentang itu. Dan itu saya baca di sebuah kitab tafsir, karangan orang Indonesia. Nah, yang banyak dijadikan rujukan. Dengan gamblang, beliau mengatakan tidak boleh kita bertanya tentang Allah. Tidak boleh juga kita nisbatkan, dan semua riwayat yang menyebutkan Nabi bertanya tentang Allah itu katanya mustahil. Nah, silahkan baca buku membumikan Al-Quran. Nah, jemaah sekalian, pemahaman seperti ini itu sudah banyak di tengah masyarakat. Kadang kalau kita tanya anak-anak, ditanya aina Allah, atau kita tanya langsung di mana Allah, macam-macam jawabannya. Nah, seolah-olah tidak boleh memang demikian. Padahal jemaah sekalian,
Nabi bertanya tentang di mana Allah untuk menguji keimanan seseorang, untuk menguji pengetahuan seseorang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Ini Muawiyah ibn Hakam As-Sulami punya budak namanya Jariyah. Jariyah itu budak yang mau dibebaskan. Nah, maka budak tersebut didatangkan kepada Nabi. Lalu Nabi SAW bertanya kepada wanita budak tersebut dan mengatakan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Si wanita itu mengatakan, "Fis sama," di langit. Wa qala, lalu Nabi bertanya lagi, "Man ana?" Siapa saya? Kata wanita itu, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulnya Allah. Lalu kata Rasulullah kepada Muawiyah, "A'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia. Dia itu wanita beriman. Perhatikan jemaah sekalian, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, yang disepakati oleh kaum muslimin, baik dari kalangan ahlul hadis maupun selainnya, akan keabsahan hadis tersebut yang menunjukkan Nabi bertanya di mana Allah. Nah, itu bukan sesuatu yang mustahil. Dan di dalam hadis tersebut pelajaran yang kita bisa petik bahwasanya keyakinan bahwa Allah itu di langit itu menunjukkan tanda keimanan seorang hamba. Tanda keimanan seorang hamba. Dan perlu kita pahami jemaah sekalian, penetapan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah di langit bertahta di atas arsy dan tidak kemana-mana. Bukan ada di hatimu, bukan pula ada di hatiku, dan bukan pula ada di hati-hati yang lain. Itu ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan. Kesepakatan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, nanti setelah zaman mereka itu, zaman keemasan mereka, baru muncul yang namanya Ja'ad ibn Dirham. Yang mencetuskan pemahaman bahwasanya Allah itu tidak berada di atas arsy. Pemahaman tersebut kemudian dipopulerkan oleh Jahm ibn Safwan. Makanya pemahaman itu kemudian disandarkan kepada Jahm bin Safwan dan disebut dengan pemahaman Jahmiyah. Nah, nanti setelah 3 masa keemasan Islam, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in baru muncul yang seperti itu. Yang mengatakan Allah itu tidak di atas, Allah di mana-mana dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah itu di langit adalah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminum man fis sama." Kenapa kalian tidak percaya sama saya? Kenapa kalian tidak percaya sama saya? Sementara saya kepercayaannya zat yang ada di langit. Naam. Ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'a. Datang kepadaku wahyu pagi dan sore. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau sebutkan seluruhnya cukup banyak. Tapi yang kita ingin isyaratkan di sini penetapan bahwasanya Allah itu di arsy, bertahta di atas arsy, di langit dan tidak kemana-mana. Sebagaimana persangkaan sebahagian dari kaum muslimin. Kemudian dari sisi akal. Ini bulan apa ini?
biasakan itu hafal bulan-bulan Islam. Nanti sebentar dia bilang, iya, disesuaikan dengan bulan Maret. Ini bulan Rajab. Nah, biasanya di bulan Rajab perayaan apa? Ya. Masya Allah, tahu beliau. Isra dan Mi'raj. Isra, iya, sair, perjalanan. Iya, Mi'raj, urija ke atas. Nabi Mi'raj kemana? Kemana? Ke atas. Kalau misalnya Allah di mana-mana, ngapain ke atas? Nunggu aja. Cari aja. Iya kan? Untuk apa ke atas? Kalau misalnya Allah di mana-mana, atau Allah ada di hatiku, ada di hatimu, oh subhanallah, nunggu aja. Tapi Nabi dipanggil ke atas. Nah, itu menunjukkan Allah ada di atas. Dalil lain dari sisi akal. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau berdoa, angkat tangan tidak? Angkat tangan tidak? Angkat tangan. Gimana posisinya angkat tangan? Bagaimana posisi berdoa? Coba kasih contoh. Begini. Nabi itu kalau doa biasa, tangan beliau sejajar dengan pundak. Kemudian ketika momen khutbah dengan satu jari. Ketika dalam keadaan kritis, genting dan emergensi, tinggi tangannya sampai kelihatan ketiak beliau. Makanya sesuaikan kalau berdoa, ini momen apa? Sisi pendalilan kita berdoa begini. Kita minta kemana? Ke atas. Kalau misalnya Allah di mana-mana, gimana modelnya? Coba gimana modelnya berdoa kalau Allah di mana-mana? Makanya tidak masuk di akal itu orang-orang yang mengatakan demikian. Tapi tetap juga ngotot tentang peristiwa Isra Mi'raj tadi, dia tetapkan juga benar itu Nabi naik ke atas. Tapi tidak percaya Allah di atas. Nah, terus kalau dia berdoa juga tetap juga begini. Iya. Aneh bin ajaib. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi itu menunjukkan bahwasanya Allah itu ada di atas arsy. Tinggal perlu dipahami, mereka yang membantah hal tersebut, mereka tidak hanya mengatakan Allah di mana-mana. Mereka bawa ayat. Mereka bawa ayat yang bagi sebahagian kaum muslimin diperdengarkan ayat langsung manggut-manggut. Kenapa? Ya memang sami'na wa ata'na. Kan begitu. Ayatnya tidak salah. Iya, yang keliru itu yang tafsirkan itu ayat, gitu aja. Nah, sependek pengetahuan saya, di sini saya mencatat beberapa ayat yang sering mereka jadikan sebagai dasar bahwa Allah itu di mana-mana. Dalil yang pertama dalam surah Al-Hadid di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Iya, yang tahu sedikit bahasa Arab tahu itu. Wa huwa, dan dia Allah ma'akum, ma'ah musabahah, bersama dengan kalian, aina ma kuntum, dimanapun kamu berada. Ini menunjukkan Allah di mana-mana. Allah di samping gue. Iya. Di mana saja kita berada katanya. Nah, baik, kita lihat penafsiran para ulama tafsir, bukan dengan akal-akalan. Nah, Imam Abdurrahman Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat tersebut beliau mengatakan, wa hadhil ma'iyatu ma'iyatul ilmi wal ittila'. Yang namanya ma'iyah, kebersamaan Allah yang disebutkan dalam ayat ini adalah kebersamaan terkait dengan ilmu dan pengawasan Allah, bukan zatnya, bukan fisiknya Allah.
Dipahami ya? Fisiknya Allah tetap di atas arsy. Sementara ilmu Allah, pengawasan Allah, penjagaan Allah itu meliputi segala sesuatu. Bukan fisiknya yang bersama manusia. Nah, kemudian Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Qur'anul Azim, beliau mengatakan, "Ai raqibun 'alaikum syahidun 'ala a'malikum haitsu kuntum wa aina ma kuntum min barrin aw bahrin fi lailin aw naharin fil buyuti aw fil qafar al-jami' fi ilmihi." Beliau mengatakan, maksudnya raqibun 'alaikum, Allah itu mengawasi kalian. Allah mengawasi kalian. Itu kalau pengawasan, apa mesti yang mengawasi ada terus di tempat diawasi? Pimpinan mengawasi. Apakah pimpinan mesti selalu ada di situ? Tidak mesti. Pasang aja CCTV. Nah, kemudian pimpinan ada di belahan dunia yang lain, buka internet, masuk ke website yang memang terhubung dengan CCTV tersebut, dilihat. Tidak mesti ada di tempat itu. Sebagaimana halnya kalau seseorang mengatakan, saya berjalan bersama dengan bulan. Saya berjalan bersama dengan bulan. Bulan di atas. Kemanapun saya melangkah pasti ada bulan ikuti saya. Apakah bulan itu bergandengan tangan dengan antum? Kan tidak. Sehingga maknanya jemaah sekalian, Allah mengawasi dengan ilmunya. Iya. Syahidun ala a'malikum, menyaksikan, melihat semua perbuatan kalian, haitsu kuntum wa aina ma kuntum, apapun yang kalian lakukan dimanapun kalian berada, fi barrin aw bahrin, apakah di daratan atau di lautan, fi lailin aw naharin, di waktu malam ataupun di waktu siang, fil buyutin aw fil qafar, apakah dalam rumah atau di luar rumah, al-jami' fi ilmihi, semuanya itu ada dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini menetapkan bahwasanya bukan zat, bukan fisiknya Allah yang di mana-mana. Tapi ilmunya Allah, pengawasan Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, kemudian ayat yang berikutnya yang biasa dijadikan dalil oleh mereka, ini adalah dalam surah Al-Waqiah ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Dan kami itu lebih dekat kepada kalian. Kalimatnya nahnu. Nahnu ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, atau kepada malaikah. Kami lebih dekat kepada kalian walakin la tubsirun, tapi kalian tidak melihatnya. Naam. Ini juga dijadikan dasar, Allah itu lebih dekat. Meskipun ada orang dekat, Allah itu lebih dekat. Maka kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ay bil qudrati wal ilmi wal ru'yah, yaitu dengan kekuasaan, dengan ilmu dan dengan penglihatan Allah. Bukan zatnya, bukan fisiknya. Nah, Al-Imam As-Sa'di mengatakan, bi ilmina wa malaikatana walakin la tubsirun, yaitu Allah dekat dengan ilmunya Allah, dengan pengawasan dari malaikat Allah, tapi kalian tidak melihat para malaikat tersebut. Nah, ayat yang ketiga yang katanya juga menunjukkan bahwasanya itu menunjukkan Allah di mana-mana. Ayat yang terdapat dalam surah Qaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini yang paling gamblang ini. Dan kami lebih dekat kepada dia min hablil warid, dibandingkan urat leher. Lihat ayatnya. Kita mau bilang apa ini? Cocok, ada ayatnya tahu. Iya. Nah, ternyata Allah lebih dekat dibandingkan urat leher. Betul ayatnya. Tidak ada yang salah dengan ayat ini. Yang salah itu pemahamannya. Yang keliru kalau misalnya fisiknya Allah, zatnya Allah itu lebih dekat dibandingkan urat leher, itu keliru.
Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan malaikatuhu ta'ala aqrabu ilal insani min hablil waridu ilaihi. Para malaikat Allah itu lebih dekat kepada mereka dibandingkan urat lehernya mereka sendiri. Bukan Allah, bukan zatnya, bukan fisiknya. Tolong dipahami itu jemaah sekalian, sehingga kita tidak keliru. Kemudian di antara hal yang memang untuk membantah hal tersebut dari sisi logika, kalau Allah di mana-mana, ini wal iyaz billahi min zalik, itu artinya Allah juga ada di tempat-tempat yang kotor. Allah juga ada di jamban, di WC, dan wal iyaz billahi min zalik. Subhanallah, kalau Allah di mana-mana. Nah, sehingga saya ingatkan kembali dengan apa yang kita sebutkan di awal, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah bertahta di atas arsy, tidak kemana-mana. Yang kemana-mana ilmunya, pengawasannya, penjagaannya, dan para malaikatnya. Hanya mesti dibedakan. Kata para ulama, ma'iyatullah yang qasimu ila qismaini. Kebersamaan Allah dengan makhluknya itu terbagi menjadi dua. Ada kebersamaan yang umum, ada kebersamaan yang khusus. Kebersamaan yang umum, kebersamaan Allah yang umum kepada makhluknya, yaitu dengan pengawasan Allah, dengan ilmu Allah. Itu untuk seluruh makhluk tanpa kecuali. Umum. Dan ada pengawasan Allah, ada kebersamaan Allah dengan makhluknya yang sifatnya khusus, yaitu kebersamaan dengan hamba-hambanya yang beriman. Kebersamaan dengan hamba-hambanya yang beriman, tapi bukan zatnya, bukan fisiknya. Apanya? Nusrahu, pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, makanya dalam banyak ayat kita temukan wa kana haqqan alaina an yansural mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, yang menolong orang beriman. Itu bentuk kebersamaan Allah kepada makhluk. Bukan kebersamaan fisik, bukan juga kebersamaan zat. Adapun zat, Ar-Rahmanu al-Arsy istawa. Allah bertahta di atas arsy, tidak kemana-mana. Kemudian Allah juga setiap sepertiga malam terakhir turun. Ini hadis tentang turunnya Allah, tahu ya? Sebenarnya itu juga bantahan. Kalau Allah turunnya dari mana? Dari atas atau dari bawah? Pasti dari atas. Ada yang turun dari bawah ke atas? Tidak ada itu. Nah, yang namanya turun, jangankan turun biasa, turun pangkat saja, pasti dari pangkat yang tinggi kepada pangkat yang rendah. Tidak ada itu turun pangkat dari pangkat yang rendah ke pangkat yang lebih tinggi. Itu naik pangkat. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang hadis ini muttafaqun alaih, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa sulusul lail al-akhir. Kalimatnya yanzilu, rabbuna, Tuhan kita, yanzilu, turun. Turun ke mana? Ila sama'id dunya, ke langit dunia, ke langit yang pertama. Ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir, ketika sepertiga malam terakhir, yang paling akhir. Jam berapa itu? Bagaimana membaginya itu? Sepertiga bagi 12, sebab satu malam itu 12 jam. Mulai jam berapa? Mulai masuk maghrib. Maghrib itu sudah masuk malam. Sebab Allah berfirman, summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian kalian sempurnakan puasa sampai malam. Dan di dalam hadis maksud al-lail di situ adalah ketika maghrib. Jadi maghrib itu sudah masuk malam. Maghrib jam berapa? Anggaplah jam 6.
Subuh masuk jam berapa? Sebab subuh itu sudah tidak masuk lail. Iya. Jam 5, jam 6 sampai jam 5. Itu dibagi 3 saja. Susah amat. Amat saya tidak susah. 6, jam 6 sampai jam 5. Ini sepertiga malam terakhir jam berapa itu? Mulai jam 3, jam 4, jam 5. Subhanallah. Ini Allah turun di sepertiga malam terakhir. Kemudian bukan turun sembarangan. Allah berfirman, "May yad'uni fa astajibu lahu." Siapa saja yang minta, siapa saja yang berdoa, pasti saya kabulkan. Tidak pakai insyaallah. Waman yas'al fa u'tiyahu. Siapa yang meminta sesuatu, pasti ku beri. Waman yastaghfiruni fa aghfirlu. Siapa yang memohon ampun, pasti ku ampuni. Makanya ini momen yang sangat mustajabah sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang momen tersebut di samping waktu yang sangat mustajabah kita berdoa, ternyata waktu tersebut sangat nikmat untuk tidur. Sahih? Sahih. Iya. Makanya kaum muslimin itu tidak bisa seperti Nabi ya. Kalau Nabi itu lama sholat malamnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Kalau kita bukan kaki yang bengkak, mata. Kebanyakan tidur. Nah, Allah turun ketika itu, menunjukkan Allah dari atas ke bawah. Nah, di situ kita katakan bahwasanya Allah turun di momen seperti itu. Selain itu, kalau tidak ada dalilnya, tetap Allah di atas arsy. Demikian ketetapan yang hendaknya mesti kita pahami. Sehingga tidak usah kita malu mengatakan di mana Allah. Bahkan para ulama itu mendidik anak-anakmu yang masih balik, yang belum balik, biasakan itu. Aina Allah? Atau di mana Allah? Dan biasakan dia mengatakan Allah fis sama, di langit. Biasakan itu. Sebab fitrah manusia yang masih polos pasti mengaku itu Allah di langit, bukan di mana-mana. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan Allah bertahta di atas arsy. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alun lima yurid. Fa'al, sama dengan Razzaq, wazannya sama, wazan yang sirah yang mubalaghah, maha, sangat, banyak. Fa'al maknanya pasti melakukan lima yurid, apa yang Allah inginkan. Maksudnya jemaah sekalian, apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, apapun yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, itu pasti dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun dan tidak ada apapun, tidak ada satupun dari kalangan makhluk dan tidak ada apapun di dunia ini yang mampu menghalangi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inna ma arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menginginkan sesuatu, berkehendak atas sesuatu, Allah cukup bilang kun fayakun. Apa artinya kun? Jadi, maka jadilah. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalimat kun fayakun ini jangan juga disalahgunakan, ya. Sebab ada katanya punya ilmu kun fayakun. Nah, saya tidak tahu ilmu dari mana itu. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, tidak sedikit dari kaum muslimin menggunakannya, menyematkannya dengan ilmu yang tidak beres yang dia miliki dan mengatakan itu ilmu Al-Quran. Contoh itu tadi ilmu kun fayakun. Ada juga ilmu ladunni. Itu kan dari kalimat ladunni dalam Al-Quran. Ladun dari sisiku. Nah, waliyadzubillahi min dzalik.
Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapan dan kehendaknya, tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang bisa menghalanginya. Dan di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa alam anna ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'. Ketahuilah bahwa kalau misalnya umat ini kumpul sepakat mengeluarkan seluruh potensi yang mereka miliki, untuk apa? Ay yanfa'uka bi syai', untuk memberikan manfaat kepadamu, menolongmu, membantumu. Lam yanfa'uka illa qad kataballahu laka. Maka mereka meskipun sepakat kumpul keluarkan seluruh potensinya, tidak bisa membantu dan menolongmu kecuali dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Walau jitamau ala yadruka bi syai'. Sebaliknya, kalau umat ini sepakat berkumpul, kerahkan seluruh potensi yang dia miliki. Untuk apa? Untuk menyakiti kita, untuk mencaci maki kita, untuk membunuh kita. La yadruka illa kada kataballahu alaik. Mereka tidak bisa mencelakakanmu kecuali Allah sudah menentukan yang seperti itu. Olehnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pokok-pokok akidah yang mesti kita pegang, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh ketentuan Allah itu berdasarkan hikmah. Tidak ada satupun yang jelek, tidak ada satupun yang buruk. Mungkin di sisi manusia hal tersebut tidak baik, hal tersebut jelek, tapi ketahuilah itu yang sebenarnya paling pantas untuk Anda. Itulah yang paling layak untuk Anda. Makanya jemaah sekalian, karena kita tidak mengetahui ketentuan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita tidak mengetahui takdir kita, kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terus berusaha dan berdoa diiringi dengan tawakal. Jangan bergantung dengan takdir. Allah sudah takdirkan saya miskin. Tak kalah biar tidak usah berusaha, tidak usah berdoa dan seterusnya. Tidak demikian. Nah, di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk." Bersungguh-sungguhlah kalian untuk meraih apa saja yang bisa mendatangkan manfaat. Dimotivasi oleh Nabi. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Jangan lupa, meskipun Anda mengerahkan potensi yang Anda miliki, skill dan kemampuan Anda, jangan lupa minta tolong sama Allah. Jangan lupa berdoa. Kemudian Nabi mengatakan, wala ta'jas. Jangan jadi pemalas. Jangan jadi pemalas yang hanya menghitung bintang di langit, menunggu hujan duit dan seterusnya. Jangan jadi pemalas. Tapi lihat, apakah setelah berusaha, berdoa dan tidak malas, apakah itu sudah ada jaminan bahwa kita pasti berhasil? Apakah sudah ada jaminan bahwasanya kita pasti berhasil? Tidak ada jaminan. Yang wajib bagi kita berusaha, berdoa, tidak malas, dan hasilnya kembalikan kepada Allah. Makanya potongan hadis selanjutnya Nabi mengatakan, wa in asabaka syai'. Kalau misalnya ada sesuatu yang menimpamu tidak sesuai impian, harapan dengan realita. Iya kan? Iya. Sudah bekerja siang malam. Iya. Malam sampai siang banting tulang. Iya. Mungkin tulang juga banting-banting. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan jaminan dia langsung bisa menjadi kaya, bukan jaminan. Makanya Nabi sebutkan, wa in asabaka syai'. Kalau misalnya tidak sesuai antara realita dengan apa yang kau cita-citakan dan impikan, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Walakin qul qaddarallah. Jangan sampai kita mengatakan, seandainya itu kemarin saya begini, pasti begini jadinya.
Ini kan ungkapan tidak menerima ketentuan Allah. Iya. Ungkapan yang tidak menerima ketentuan Allah, takdir Allah. Makanya seorang muslim dituntun mengatakan qadarullah. Ini yang sudah Allah tentukan untuk saya. Ini yang sudah Allah tentukan untuk saya. Ini yang wajib kita imani jemaah sekalian. Dan ini berlaku untuk seluruh apa saja dalam hidup dan kehidupan kita. Apakah itu mendatangkan manfaat atau menghindar dari mudarat. Ada yang mau memukul kita. Ada yang mau memukul kita. Iya. Kita sudah berusaha menghindar. Dia di jalan A, kita di jalan B. Dia di jalan C, kita di jalan D. Itu kan berusaha namanya. Sambil berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dia tidak melihat saya. Kan begitu, berdoa kepada Allah. Ternyata didapat sama orang yang mau pukul. Iya. Lalu dia pun dipukul. Lalu apa yang kita katakan ketika itu? Terima kasih? Tidak. Qadarullah. Allah sudah takdirkan saya dipukul. Sebab kita sudah berusaha menghindar, sudah berdoa kepada Allah. Iya kan? Iya. Tidak menunggu musuh datang, tidak malas. Tapi ternyata Allah mentakdirkan musuh memukul kita. Qadarullah. Allah sudah takdirkan itu memukul saya. Semua yang menimpa kita jemaah sekalian, kalau kita imani dari sisi itu, subhanallah, ini kehidupan nikmat, aman, tenang, nyaman, tidak gelisah kita. Tidak ada istilah rezeki saya diambil orang lain, tidak ada itu. Sebab apa yang Allah tentukan untuk kita tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah. Sebagaimana yang apa yang Allah tentukan untuk orang lain tidak akan pindah ke kita, tidak akan pernah itu. Jam berapa Isa? Sudah masuk Isa? Nah, sehingga kesimpulannya jemaah sekalian, semua yang kita lakukan, semua yang kita usahakan, disertai dengan tawakal ikhtiar kepada Allah dan juga bersungguh-sungguh giat melakukannya. Keberhasilan hal tersebut kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaknya kita jangan malas untuk melakukan hal tersebut. Dan hendaknya kita menggantungkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasakan kita mengatakan qadarullah. Allah sudah takdirkan saya seperti ini. Tapi jangan itu dijadikan alasan untuk kita vakum, malas. Tidak. Nah, baik. Ini yang bisa kita ingatkan di kesempatan pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat dan dengannya dibangun amalan-amalan soleh kita. Dan kalau yang ada yang benar itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru pasti datang dari kami. Oh, mungkin ada pertanyaan? Alhamdulillah, semuanya sudah paham. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.